level-levelnya ini. Kemudian untuk ini BCM ya. BCM itu, bandwidth-nya untuk BCM itu tergantung dari bitrate ya, kecepatan bit ya. Yang mana kecepatan bit itu dalam bentuk pulsa ya, jadi semua atau, digital. Kemudian bahwa bitrate ya, bitrate PCM itu adalah R atau R itu bitrate sama dengan N kali Fs. Fs ini frekuensi sampling ya, di mana frekuensi sampling yang disarankan itu adalah paling tidak lebih besar atau sama dengan 2P. Tapi kebanyakan menggunakan frekuensi samplingnya kebanyakan menggunakan sama dengan 2 kali B bandwidth-nya kita ya. Bandwidth kita itu kan 4 kilo. 4 kilo berarti dianggap frekuensi suara maksimum ya, itu. Nah, sehingga N-nya ini ya, maka N-nya ini adalah jumlah bit PCM ya. Jadi simbolnya ini nanti jumlah bitnya kita pakai berapa? Kalau 2 ini N ini ya. Kalau misalkan 2 berarti 2 bit ya berarti 0001 kodenya itu ya, 1011 gitu. Kalau 3 bit berarti 000, 001, 100, 111 dan seterusnya. Itu ya. Kalau 4 bit ya, 4, 5 bit, 5 bit dan seterusnya ya. N ini jumlahnya. Jadi kecepatan atau bitrate ini kan bandwidth-nya ya. Bandwidth kalau kita pakai jumlah bitnya tinggi, otomatis bandwidth-nya tambah tinggi atau bitrate-nya tambah tinggi ya. Jadi bandwidth di sini sama dengan bitrate ya. Ya, jadi untuk bandwidth pada PCM atau digital itu sama dengan bitrate itu ya. Nah, sehingga bandwidth PCM itu sama dengan harus lebih besar atau sama dengan setengah kali R ya, paling tidak itu atau setengah N kali Fs ya. Di mana sinyalnya itu sin X per X ya. Jadi sinyal sinus yang teredam gini ya. Dan sebagainya gini, tambah kecil gitu ya. Sin X per X merupakan tipe pulsa SIPS ya yang digunakan untuk membangkitkan bentuk gelombang PCM. Ini. Berikutnya lagi bandwidth PCM ini ya. Jadi spektrum bentuk gelombang PCM tergantung pada phase shape-nya ya, yang tadi itu ya. Yang digunakan pada tipe line coding. Bila menggunakan tipe shape rectangular ya, dengan pulsa NRZ non reduced to zero ya pada line codingnya, maka bandwidth PCM sama dengan N kali Fs. Ini. Nah, di sini tabel untuk bandwidth-nya seperti ini. PCM. Ini ya. Jadi kalau kita pakai M-nya atau jumlah simbolnya ya, ada 2 ya, berarti bitnya kan 1. 2 pangkat N ya. Jadi M hanya simbol sama dengan 2 pangkat N ya. M itu berarti 01 kan adanya gitu kalau bitnya N-nya 1 ya. Nah, ada yang 1. Berarti M-nya ada cuma 2, 1, 2 gitu ya. Kalau 3 berarti ada 8. Ya, M-nya 8. M-nya sama dengan 8 kalau 3. Kalau 4 berarti 16 dan seterusnya. Kalau 8 berarti 256. Ya. Makanya kita pakai paling tidak 7 bit ini. 128 berarti huruf A sampai Z itu sudah berapa, petik, koma, spasi, dan semua dihitung. Yang ada di keyboard itu yang sudah pernah saya sampaikan kemarin adalah 110, masih cukup ini ya. Makanya kita pakai 7 bit ya. Nah, dengan mm ini ya, maka panjang dari bitnya ini ya. Kemudian bandwidth dari PCM itu adalah 2B yang ini. Kalau Anda pakai 1 bit berarti bandwidth-nya 2B. 2 kali bandwidth, 2 kali bandwidth-nya ya. Kemudian kalau kita pakai N-nya 2, 4B. Ya, bandwidth kita kan 4 kilo ya.
3 bit berarti 6 B. Nah, semakin besar N-nya, semakin besar jumlah bitnya, maka bandwidth-nya juga semakin besar. Nah, jadi kita jangan sampai menggunakan bandwidth yang terlalu banyak, ya. Kemudian sinyal to noise back output, ya, itu bisa 10,8 ini level sinyal terhadap noise-nya, ya. Di mana power to kuantisasi noise, ya, berhasil dalam dB. Seperti ini. Kemudian lagi, nah, kita gabungkan dengan, jadi PCM tidak bisa berdiri sendiri. PCM itu biasanya sama TDM, ya, time division multiplexing. Nah, time division multiplexing adalah pembagian waktu, ya, waktu untuk penyampaian informasi, ya, di mana seperti ini, ya, kita sampling jadi kode kan, ya, kodenya kita kirim, ya. Jadi setiap ini kita kirim ganti yang ini. Jadi untuk state pertama habis ngirim ini, ngirim ini, ngirim ini. State yang kedua habis ngirim ini. State yang ketiga gantian itu, ya. Sehingga bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini, hasil apa? TDM untuk masing-masing sampling, ya. Kemudian kita kuantisasi, jadilah kode-kode, ya, tapi yang sudah TDM. Ya, tadi kode-kode yang apa, dikuantisasi jadi kode, kemudian yang kodenya tergantung TDM ini, ya, yang bergantian, ya. Kemudian lewat suatu channel, ya, lewat saluran, dalam saluran ada TDM lagi, ya. Ini didecoderkan sehingga menjadi TDM tapi PAM. Yang di sini adalah TDM yang kodenya, kembalikan TDM PAM, kembali lagi seperti ini, ya, untuk proses TDM-nya itu. Kemudian kita sekarang membicarakan masalah TDM yang ini, ya. Jadi ada frame synchronization, ya. Itu diperlukan pada TDM receiver untuk memisahkan data yang termultiplex sesuai dengan channel yang dituju. Jadi harus ada sinkronisasi frame-nya supaya data yang dikembalikan itu benar. Frame sinyal sinkronisasi itu disediakan untuk rangkaian demultiplexing. Demultiplexer itu di penerima yang berasal dari transmitter melalui channel yang terpisah, ya, atau mengambil frame sinkronisasi dari TDM itu sendiri, ya. Jadi seperti ini. Misalkan satu frame ini, ya. Jadi data yang tadinya di sampling itu berubah jadi ini, dimasukkan dalam frame, ya. Ya. Ini ada sinyal 1, sinyal 2 ini untuk sinkronisasi dan macam-macam, ya, sampai SK, ya. Ini untuk sinkronisasi. Kemudian ini channel 1, ya. Channel 1, channel 2, channel 3, lah ini mengalir terus habis sampling yang ini, ya. Ini adalah info pertama, info kedua, info ketiga, info keempat, ya. Jadi yang misalkan user sama dengan 5. Berarti data pertama ini dimasukkan channel 1, kemudian data yang user 2 masuk ke sini, user 3 masuk ke sini, user 4 masuk ke sini, sampai user ke 5. Ya. Kemudian dikirim. Ya. Kemudian untuk sampling yang kedua, user 1, user 2, user 3, user 4, user 5, kirim. Sampling yang ketiga, user 1, user 2, dan seterusnya. Itu, ya. Jadi per ini. Nah, N-nya itu tergantung, ya, jumlah N-nya itu ini. Jadi kita ada TDM yang N-nya itu ada 30 atau 24, ya. Kita pakai 30 atau 24, itu nanti aja, ya. Nah,
secara blok seperti ini, ya. Secara blok seperti ini enggak usah tahan ya, tambah ruwet nanti. Akhirnya nanti nah ini misalkan ya, ini ada 4 user atau 11 user ya. 11 user itu user 1 mengirimkan sinyal analog 2 kHz ya. User 2 4 kHz, user 3 2 kHz, sedangkan user 4 sampai 11 itu sinyal data dengan kecepatan bitnya 7.200 bit per detik ya. Nah, ini untuk di apa? Di TDM-nya seperti apa? Jadinya gini. User 1 mengirimkan 2 kHz, user 2 4 kHz, ya, user 3 2 kHz, itu tadi ya. User 4 sampai 11 tadi kecepatan bitnya 7,2 ya. Nah, ini dikirim. Yang analog itu disampling dulu ya. Jadi proses sampling sehingga jadilah TDMP AM seperti yang tadi. Ya, jadi ini miliknya hasil apa? Sampling dari user 1, kemudian nanti ada lagi di sini keluar lagi sampling dari user 2, ini PAM ya. Sampling lagi user 3, nah ini punya S1, 2, 3, dan nanti kembali lagi ke 1. 1, 2, 3. Nah, jadi diselang-seling PAM-nya. Kemudian dirubahlah jadi digital, sama digitalnya selang-seling. Jadi ini nanti akhirnya jadi ini 2, 4, 2, itu ada 16 kilosampel per detiknya ya. Nah, kemudian di 4 bit ya. 4 bit jadilah 64 kilobit per detik untuk jam datanya. Baru dimultiplexing dengan yang digital ini. Nah, sedangkan digitalnya ada 8 kilobit per detik, 8 kilobit per detik. Ya. Yang ini 64 kilobit per detik. Ya, terus gantian ini masuklah ke sini. Ya. Jadilah 128 kilobit per detik. Ya. Di sini kan ada ya, jadi diputer ini dengan frekuensi sebentar, ini 16 berarti ada 16 kilo sampling dalam 1 detiknya. Ya. Itu berarti 2 kilo 2 kilo kan di frekuensi samplingnya sama dengan 2 kali bandwidth. Ya. Nah, bandwidth maksimumnya adalah 4 kilo. Ya, berarti ada 8. Ya. 8 kemudian ini pakai frekuensinya pakai 8 kilo kilohertz ya. Kilohertz kemudian dari sini kita lipatkan 2 kali ya. Ya, jadi ada 16 kHz atau 16 kilo sampling per detik. Ya, jadi dalam 1 detiknya ada 16 sampling. Kita buat seperti itu. Ya. Yang ini pakai 8 kilobit. Ya. Jadi 2 kali 4 yang ini ya. 8 kilobit. Nah, yang di sini sehingga pakai 64 kilobit karena di sini pakai 4 bit gitu. Ya. Berarti 4 kali 8 ya. Jadi masih 4. Nah, kemudian dari sini giliran ini 64 kilobit per detik, ini 888 kilobit, jadilah ini. Nanti perhitungannya ada di sini ya. Nah, perhitungannya ada di hierarki. Nah, sudah ini. Ya, saya kurang lebih ini saya lanjutkan ke yang kedua. Nah, ini yang tadi, ini yang kemarin ya. Bentar.
sampai tadi sampai ini kan, sampai sampai ini ya, sampai ini ya. Kemudian kita lihat hierarkinya aja biar tahu ya, hierarki TDM. Karena kalau anu gambarnya susah memang, nggak mungkin. Hierarkinya seperti ini ya. Jadi ini pakai 24 kanal atau 24 user untuk yang pertama. Nanti di sini pakai 24 lagi, di sini 24 disambung 24 terus digabung gitu ya. Jadi seperti ini kita pakai yang Amerika Utara yang pakai 24 kanal atau 24 user pembagiannya ya. Jadi di sini ada DS ya, digital subscriber line ya, 0 DS0 misalnya. Ini ada 8 user, ada apa, 24 user ya, atau 24 kanal ya. Itu masing-masing dikasih kesempatan yang tadi ya, pakai 64 kilobit per detik ya, atau satu voice frekuensi ya per inputnya ya. Jadi digitalnya 64 kilobit per detik. Pakai itu masing-masing ya. Jadi di sini masing-masing ya sampai 24, masing-masing itu adalah 64 kilobit per detik. Ini juga 64 kilobit per detik dan seterusnya. Masing-masing itu kemudian belum dikirim dulu, masuk ke DS1 ya, jadilah DS1. Nah, DS1 itu jadi ada 24 kanal suara ya, sehingga jadi 1,544 megabit per sekon ya, karena ada 4 ya. Jadi 64 ini ya, 64 kali 24 ya, ini keluar ini. 64 kali 24 keluar ini, 64 kali 24 keluar ini ya. Keluar ini nanti jadi kali 4 lagi. Ya, sehingga satu ini ketemunya 1544 ya. Jadi 64 kali 24 berapa ini? Ini kilo bps ya. 16 sebentar. Satu ini 64, 64 ada kali 24 keluar di sini ya. Kemudian dari sini ini jadi 1544 megabit per detik jadinya ya. Dikasih 1544. Kalau yang ini masing-masing dikasih 64, kalau di sini yang di S1 dikasih 1544 masing-masing ini. Yang ini masing-masing dikasih 6312 ya, di mana satu line ini terdiri dari 96 kanal suara. Satu line ini terdiri dari 24 kanal suara loh tadi. Ini loh 24. Itu ya. Ini sebentar. Kita buka absen dulu Pak saya. Saya tutup ya absennya yang itu ya. Ini saya tutup dulu saya. Ganti yang berarti ganti yang PJJ sekarang. PJJ silakan absen. Ya, saya lanjutkan. Yang tadi itu bacanya gini ya. Jadi pada DS0 ini adalah satu user ya, satu user, dua user, tiga user sampai 24 atau 24 user.
ya, itu pengen berkomunikasi ya. Jadi caranya bawa di sini nanti berapa. Kemudian jadi di sini masing-masing 24 kan. Ini ada lagi, ini kalau digambar, ini ada gini lagi. Ini ada 24 ya. Ada 24 ya, masuk sini. Ini lagi set seperti ini lagi ada ya, 24. Nanti di sini ada 24 gitu loh maksudnya ya. Gambar semua enggak mungkin ya. Jadilah ini isinya 24 kanal atau 24 user. Yang ini 24 user, yang ini 24 user. Nah, kemudian dijelaskan di sini masing-masing ini itu kan ada 24 user ya. Dikasih kecepatan bit adalah 1544 megabit per detik untuk DS satunya masuk sini. Sehingga di sini nanti jadi berapa? 96. Jadi ada 24 dikalikan 4. Ya, 4 tuh 2, 3, 4 ya. Jadilah 96. Itu ya. 96 masing-masing ini bawa 96 kanal suara atau 96 user. Ini pembagiannya ada 7. Masing-masing dikasih apa, kecepatan bit 6312. Ini ya, ini. Nah, 7 kemudian 7 yang di S3, masing-masing ini ada 6. Masing-masing dia ada 44736 megabit per detik. Isinya adalah ini, kanal suaranya 672 untuk satu gini. Jadi 672 dikalikan 6 untuk yang di sini. Jadilah 4032 user. Kecepatan bitnya jadi 274.000 sekian. Ini cuma 2. Setelah itu yang di S5-nya jadilah dia ada sekali ngirim ada 8064 kanal suara atau user 8000 dengan kecepatan bit ini ya. Jadi baru dikirim. Itu ya. Jadi sekali ini adalah 8000, membawa 8000. Ya, untuk komunikasi bersama-sama ya. Jadi ini kalau ngomong bareng-bareng ya, sebanyak ada sebanyak itu 2, 3, 4 ya. Ini terus totalnya jadi ini ngomong bareng-bareng. 8064 orang ini ngomong bareng-bareng maksudnya. Pakai TDM. Itu pada kanal yang sama. Itu ya untuk cerita apa hierarkinya. Sehingga kalau kita buat tabel ya, untuk DS0 itu dia bitrate-nya kan 64 kbps atau 0,064 megabit per detik ya. Di sini satu kanal suara masing-masing itu mempunyai 64 kbps atau 0,064 megabit bacanya gitu ya. Medianya ya atau kabelnya ya apa saluran transmisinya pakai wire pair ya. Ada yang pasangan itu ya, dua kabel tadi. Kemudian DS1 itu ada 24 ya, kanal suara. Dia mempunyai kecepatan bit 1544 megabit per detik pakai kabel. Ya. Kemudian ditingkatkan lagi ada 48 kanal suara pakai ini. Tingkatkan lagi 96 megabitnya per megabitnya ini ya. 672 per megabitnya 44 dan seterusnya ya. Di sini karena semakin besar maka kita tidak pakai itu pakai fiber, yang ini juga pakai fiber atau koaksial untuk radio ya atau radio ya. Kemudian pakai radio fiber koaks. Ini kabel-kabel yang digunakan. Ini ya.
Berikutnya lagi hierarki untuk T1 ya. Ini yang 33 yang pakai 24 tetap ya, tapi pakai T1 ya. Seperti ini ya. Dan kodenya pakai bipolar RZ ya, di udaranya seperti ini. Ini dari risknya ya. Seperti ini. Kemudian ada hierarki CCTV, CCITT itu pakai 30 ini. Ya, di kita di Indonesia pakai yang hierarki ini. 30 kanal suara untuk pengiriman pertama. Sama seperti tadi ceritanya, sehingga di akhirnya adalah 7.680 kanal suara ya, yang dijadikan satu kabel. Oke, secara bersama-sama. Ya. Berikutnya lagi yang sonet seperti ini tabelnya. Ya. Berikutnya lagi ini adalah format T1 ya, yang 30 kanal suara tadi ya. Ini satu frame ini dia mengirimkan ada 30 orang atau ya. Nah, ini pakai 24 ya. T1 yang 24 ini. Bukan 30, maaf. T1 yang pakai 24 kanal ya. Sehingga ngitungnya satu frame ini ya. Dia nyempleng mulai nyempleng bergantian tadi sampai 24 orang itu butuh waktu 125 mikro detik ya. Di mana untuk channel pertama, orang pertama itu ada 8 bit kan ya. Yang 8 yang 1 bit ini untuk start ya. Kemudian framing bitnya untuk semua, masing-masing untuk stop, stop, stop dan seterusnya ya. Nah, jadi satu untuk apa? Sampling pertama jadi kode ini ya. Channel 1. Channel 2 sampling yang pertama jadi kode ini. Untuk sampling pertama jadi kode ini. Untuk yang channel 3. Sampel pertama, nah gitu loh maksudnya. Ya. Ditaruh bergantian sampai sampling 24 untuk channel 24, kemudian kembali lagi 1. Nah, sehingga di sini jumlah bitnya adalah 193 bit sekali satu kumpulan ini. Terus nanti di sini ada jajaran seperti ini lagi untuk sampling yang kedua. Nanti di sebelahnya lagi ada jajaran lagi untuk sampling yang ketiga. Sampling 3 untuk masing-masing kanal. Gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi yang istilahnya delta modulasi ya. Jadi transmisi sinyal analog ya, secara digital menggunakan suatu bit tunggal ya. Setiap kode merupakan simbol biner dari tanda dan magnitude satu sampel tertentu diperlukan banyak sekali kode-kode bit ya. Bentuknya seperti ini delta. Ya, jadi analog, sinyal analog lewat low pass biasa, kemudian disampling ya. Hasil samplingnya di komparator supaya jadi digital ya. Kemudian di sini ada referensinya ya, referensinya di integrated for akumulasi gini ya. Jadilah delta modulasi. Paling enggak ini block diagram secara umum ya. Itu. Kemudian delta modulasi seperti ini ya. Itu gambarnya. Jadi outputnya ini ya. Jadi ini ada referensi. Ini adalah band limit analog ya. Jadi ini adalah sinyal analognya. Ya. Kemudian sinyal digitalnya ini. Ini kemudian dikodekan jadi ini. Seperti ini. Kita enggak itu ya secara rangkaian ya. Anda cari sendiri prosesnya kalau pengen membuat delta modulasi ya. Nah, sekarang kita ke pertemuan 6 yaitu membahas tentang binary line coding, kemudian spektrum daya untuk BNL,
Kemudian ada differential coding dan pola mata. Binary line coding ya. Line coding binary itu sinyal 1 dan 0 pada sinyal PCM ditampilkan dalam bentuk deretan bit serial dalam format tertentu yang dinamakan line code. Ya. Dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu return to zero atau NRZ non return to zero. Ya. Return to zero itu berarti plus sama 0. Kalau non return to zero tidak akan pernah 0, berarti dia plus plus sama min. Ini non return to zero ya. Dia mempunyai 4 klasifikasi berdasarkan level tegangan untuk biner ya, 1 dan 0. Nah, namanya unipolar signaling, ada yang namanya polar signaling, ada yang namanya pseudo ternary signaling ya. Kemudian ada Manchester signaling. Ini adalah nama-nama dan kodenya. Nah, yang unipolar seperti apa? Jadi dinamakan unipolar signaling itu untuk bit 1 ya, itu ditampilkan atau direpresentasikan dengan level tegangan positif. Jadi kalau bit 1 ya, itu positif ya, atau plus A volt ya. Dan yang bit 0 itu adalah zero level. Sinyal ini dinamakan juga on off keying ya. Jadi kalau bitnya 1 berarti plus. Kalau 0 berarti dia zero level ini. Di plus sama 0. Itu ya. Itu unipolar. Kalau polar signaling binary 1 dan 0 direpresentasikan sama dengan nilai positif dan negatif ya. Jadi bentuknya jadi 1 0 ini. Ini nolnya ya. Ini positif, ini negatif. Kalau pseudo-ternary signaling, binary 1 direpresentasikan dengan dua level, yaitu positif dan negatif. Jadi kalau ada bit 1, nanti dia positif negatif ini. Nah, ini positif negatif. Kalau 0 dia zero level, 0 ini. Ini 0. Ini 1. Ini menggunakan 3 level encoder untuk 2 level data binary. Ini dinamakan juga AMI, istilahnya kode AMI. Alternate Mark Inversion. Ini ya. Kemudian Manchester signalingnya setiap binary 1 direpresentasikan level positif ya, dengan periode setengah. Positif itu tapi setengahnya. Jadi positif ini tapi periodenya. Jadi kalau 1 bit seperti ini, berarti dia setengahnya ini. 1 ya. Ya, dari periode setengah diikuti level negatif ya, kayak gini. Nah, ini adalah 1. Kalau periodenya ini ya, bitnya periodenya ini. Setengahnya ini ya, jadi full ini jadi plus min. Itu nanti gambarnya ya. Kemudian dengan periode setengah bit tadi ya. Nah, dari sini mungkin ada gambarnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau misalkan ini data 1101001 ya. Bentuknya unipolar adalah tadi seperti ini. Kalau 1 plus 0 0. 1 plus 0 0 gitu ya. Tapi kalau NRZ ya, non return to zero, kalau 1 plus 0 jadi min. Ini bentuknya. 1 plus 0 min, 0 min gitu ya. Tapi kalau apa ya, unipolar RZ begitu 1 dia separuhnya ini dia plus ya. Jadi gini ya, ini
satu lagi ini, ya, plus 0. Kalau 0, 0 dia. Kalau 1 dia plus 0. Nah, periodenya kan ini toh, bitnya. Ya, kalau 0, 0, 0, 0, begitu 1, 1 gini ya. Kalau bipolar RZ, ya, begitu 1 dia langsung gini, untuk ya kembali sini, kemudian untuk 1 dia ke bawah ya. Maksudnya kalau 0, 0. 1 dia naik gini, ya. Kalau 0, 0, kemudian dia 1 turun ya. Jadi habis naik dia turun ini jadinya. Kemudian kalau Manchester, kalau 1 dia gini, 1 dia seperti ini tapi plus min ya. Yang tadi kan plus 0. Ya, jadi kalau 0 dia kebalikan ini. Ya, 0 ya. Kalau 1 gini. Kalau 0 gini. Dan seterusnya. Itu bentuknya gitu ya. Kemudian untuk binary line coding ya, itu keuntungan dan kerugian setiap line coding ya. Istilahnya tak matikan absennya dulu ya. Ya. Keuntungan dan kerugian setiap line coding ya. Kalau unipolar itu mempunyai keuntungan menggunakan rangkaian yang memerlukan hanya satu power supply. Karena dia plus 5 sama 0 tadi atau plus sama 0. Dia mempunyai kerugian memerlukan kanal dengan kopler DC ya, atau respon frekuensi turun sampai frekuensi 0 karena mempunyai bentuk gelombang yang non zero DC level ya. Polar NRZ line tidak memerlukan kanal dengan kopler DC, diperlukan toggle ya. Jadi ini dibaca sendiri keuntungan dan kerugian setiap line coding ya. Kalau unipolar ini, kalau polar NRZ ini ya, kalau Manchester seperti ini. Dibaca sendiri aja. Tujuan penggunaannya juga ya. Seperti ini baca sendiri. Ya. Spektrum dayanya seperti ini. Ya. Tentunya ini berarti ini bandingnya lebih besar ya, polar NRZ. Ya. Ini kan lebih kecil ya. Bentuk spektrum yang seperti ini. Nah, di sini sistem ada yang tadi selain delta modulasi, ini ada differential coding ya. Banyak seperti ini ya. Jadi data in ya ditemukan atau di XOR atau modulo to adder ya dengan kondisi awal tapi delay 1 bit ya. Temukan baru di line encoder rangkaian ini ya. Jadinya seperti ini. Berdasarkan blok tadi EN sama dengan delay di XOR ya dengan EN min 1. Jadi EN ini tapi di delay 1 gitu ya. Kemudian data encodernya atau dikembali yang diterima jadi ini. Seperti DN-nya ini tapi dia ya mungkin beda sedikit, ini ada gambar-gambar ini. Itu menunjukkan sama-sama DN-nya tapi punya perbedaan levelnya atau apa. Contoh itu ya. Caranya ini ya. Jadi DN-nya inputnya DN ini N0 ya. Tadi misalkan EN-nya itu 1 tadi, kemudian pada saat 1 ketemu sebelumnya ya, jadi ketemu jadi 0 ya, 1 sama 1 ini ya di XOR. Ini yang ada dulu ya, kemudian DN plus EN tuh tadi. Jadi ini di sini adalah plus. Ini dan ini itu di plus XOR ya. Kalau sama kan 0. 0 ketemu dengan yang data yang berikutnya, ini dan ini di XOR. Kalau beda 1.
Ini ya di XOR kalau beda 1, ini di XOR kalau sama 0, kalau sama 0 beda 1 gitu ya. Nah, di decodingnya ini 1 ya. 1 dengan 0 ketemu 1 ya. Kemudian 0 dengan 1 ketemu 1. 1 dengan 1 ketemu 0 ya. Jadi dia ditemukan dengan D-nya sendiri yang sudah di delay itu ya. Kemudian ini di invert dari ini, inverting dari ini untuk pengodaannya itu ya. Sedangkan pola mata di sini adalah menunjukkan ini di osiloskop ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, kurang lebih pola matanya adalah ini, agak bagus ya. Kalau misalkan yang diterima bitnya, deretan bitnya jadi ini, kan dalam perjalanan kan berubah ya, berubah. Harusnya 1010 nanti ini akan bergeser. Ya, tapi kalau periodenya masih tetap, nanti di komparator masih bisa 1010 ya. Kalau sinyal digital jadinya seperti ini, itu pola matanya jelek. Apalagi yang ada noise-nya ini, pola matanya ini ya. Jadi pengamatan pola mata untuk melihat tampilan data ya, itu bagus atau tidak ya. Kalau seperti ini atau full, kalau full gini kan berarti seperti digital itu berarti kan masih bagus ya. Kalau ini sudah ada bentuknya berubah, apalagi yang ini. Itu ya. Dari situ mungkin nanti saya lanjutkan yang ini untuk minggu depan ya. Saya absen dulu untuk Anda. Ya. Ini yang minggu ke-11 ya. Renata ada? Nggak ada. Kita lihat itu yang apa itu. Renata ada. Kemudian Renaldi ada? Hadir, Pak. Nggak ada. Hadir, Pak. Renaldi ada. Kemudian Gilang, Wonten, Pak. kemudian Heri, kemudian Cahya Aji, Hadir, Pak. kemudian Ferian, Ya, hadir, Pak. Hadir. kemudian Muhammad Federico, nggak ada. Dan Farhan, Hadir, Pak. Hadir. Bagus Kurnia, nggak ada. Cindy Bagus, Hadir, Pak. Muhammad Arfiandana, nggak ada. Ergi Stala, Hadir, Pak. dan Dias Juni, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Hadir, Pak. Elvanda, Hadir, Pak. Hadir. Fazila, Rifki, Dika, Hadir, Pak. Maidita, nggak ada. Rifki hadir, Pak. Rifki hadir, Rifki. Nomor 24, ya. Maidita, nggak ada. Dita Nur, Hadir, Pak. Ardias, Hadir, Pak. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Muhammad Israhudin, Hadir, Pak. Muhammad Nurhamizan, Hadir, Pak. Al-Kipti, nggak ada.
ICT. Oke. Kemudian yang ini 11. Ya. Bania Andara. Salas? Nggak ada? Absennya salah itu, Pak. Hah? Absennya salah itu. Salah. Iya. Oh, Siskom sebentar, sorry. Yang ini ya, sorry. Denis, Ya, hadir, Pak. kemudian Amara Cinta. Amara? Ada. Hadir, Pak. Kemudian Marsha Sahila, Hadir, Pak. Ratih Lintang, Hadir, Pak. Muhammad Ilah, Hadir, Pak. Cynthia Wulan, Hadir, Pak. Eka Pratiwi, Hadir, Pak. Gede, Hadir, Pak. Ahmad Hildan, Hadir, Pak. Stevina, Hadir, Pak. ada. Stevina, Hadir, Pak. Muhammad Torik, Hadir, Pak. Muhammad Nafi, benar. Muhammad Haris, Hadir, Pak. itu hadiri Ahmad siapa itu? Nafi. Haris ada Haris. Hadir, Pak. Ahmad Haris, Pak. Nur Fauzia, Hadir, Pak. Firda, Hadir, Pak. Farel, Hadir, Pak. Berlina, Hadir, Pak. Nur Aida, Pak. Nur, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Bapak. Alfiana, Hadir, Pak. Ari, nggak ada. Erika, Hadir, Pak. Rifki, Muhammad Kudori, Hadir, Pak. Abdul Malik, Hadir, Pak. ada Abdul Malik. Abdul Malik hadir, Pak. Nabila, ada. Rahmadani, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Tami, Hadir, Pak. Hilary, Pak, Nabila. Nabila Andi, Pak. Hilary, Hadir, Pak. udah ya. Baik, sudah. Saya kirim. Oke. Apa? Kamu kemana tadi? Mana Maidita ya? Nomor berapa? Mana Maidita? Medita dari PJJ, Pak. Nomor 26, Pak. ini. Ya. Udah. Wes, oke ya. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.